Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali bisa bertemu walaupun dengan cara masih daring ya. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat kita untuk belajar. Kita lanjutkan ini ya untuk materi PAI kelas 12 tentang pernikahan. Sebenarnya ini ada materi-materi tambahan yang tidak ada di buku, tapi ini akan saya tambahkan. Jadi kemungkinan nanti akan ada beberapa pertemuan atau mungkin nanti akan saya beri jam tambahan dengan cukup hanya saya buat video seperti ini. Nanti kalian cukup tinggal menyimaknya di video. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang mahar atau mas kawin ya. Jadi Islam memuliakan wanita dan mewajibkan laki-laki yang hendak menikahinya menyerahkan mahar atau mas kawin. Islam tidak menetapkan batasan nilai tertentu dalam mas kawin ini, tapi atas kesepakatan kedua belah pihak dan menurut kadar kemampuan. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik mahar adalah yang paling ringan. Ya, ini dari hadis riwayat Al-Hakim dan Ibnu Majah. Jadi begini, mahar itu bagi laki-laki, ini bagi laki-laki dulu ya, hendaknya berikanlah mahar untuk wanita yang berharga. Kalau guru saya dulu pernah nyarankan ke saya, kalau bisa besok mahar jangan lebih murah dari harga kambing, gitu ya. Ya sebenarnya nggak ada batasan, mau 100.000, 200.000 ya nggak apa-apa. Cuman ini hanya dari segi penghargaan saja untuk kepada calon perempuan. Jadi alangkah baiknya jika maharnya itu di atas dari harga kambing. Karena guru saya dulu begini, kalau misalkan seharga dan harga kambing atau di bawahnya harga kambing, masa masih mulia kambing gitu kan. Maka dari itu kalau bisa ini kalau bisa di atas harga kambing. Tapi untuk perempuan jangan pernah mematok. Ya tidak apa-apa kalau ingin mematok, tapi alangkah baiknya kita yang bagi perempuan itu sebaik-baik mahar adalah yang paling ringan. Jadi sang wanita memberikan mahar ya istilahnya sak kersane jenengan mas gitu istilahnya gitu ya. Jadi sak monggo-monggonya gitu. Makanya yang perempuan tidak mematok, yang laki-laki memberikannya lebih. Ya, gitu ya. Ini yang baiknya seperti itu. Jadi mas kawin juga itu ya tidak dalam bentuk apapun, boleh dengan alat perangkat alat sholat atau dengan perhiasan ya dipersilahkan gitu ya. Atau bisa dengan maharnya membaca ayat suci Al-Quran, tidak apa-apa. Atau membaca sholawat seperti Nabi Adam ketika menikahi Siti Hawa ya, itu di maharnya membaca sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW gitu. Nah, untuk mahar ini sunnahnya nanti disebutkan ya, seperti minggu lalu yang sudah saya jelaskan, disebutkan dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai, misalkan begitu, sunnahnya disebutkan. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Ada kendala teknis sedikit. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah ucapan akad atau wali hakim ataupun ucapan akad jika yang menikahkan adalah ayah kandung langsung. Nah, di sini ada yang bahasa Arab. Contohnya begini. Misalkan seorang ayah menikahkan, maka ucapannya begini, angkah tuka wazawaj tuka mahtubataka, angkah tuka titik-titik siapa namanya, binti anak saya, nama kemudian titik-titik nama ayahnya, alal mahri dengan mahar sekian. Nah sebelahnya yang wali hakim, angkah tuka wazawaj tuka mahtubataka,
titik nama perempuannya, binti nama ayahnya, alal mahri dan dengan mahar sekian. Gitu ya. Ini contoh saja. Ini buat wawasan saja. Bagi laki-laki, ini bagi besok laki-laki yang kelak akan jika sudah punya anak menikahkan anaknya. Next kita lanjut. Ini versi lengkapnya. Jadi begini. Sebelum menikahkan, sebelum prosesi ijab kabul, biasanya yang menikahkan atau walinya atau penghulunya membaca ini. Jadi bisa kita lihat ini ya. Mungkin bisa dibaca sendiri, ini lebih kita mempersingkat waktu ya. Kemudian selanjutnya, itu jawaban mempelai pria. Ini buat yang pria diperhatikan. Jadi jawabnya begini. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur naqdan atau halan boleh. Atau bahasa Indonesia begini, saya terima nikah dan kawinnya Fulanah binti Fulan, misalkan begitu, dengan mahar, disebutkan maharnya titik-titik, dibayar tunai. Nah, kemudian sah gitu ya. Maka dari itu perlu latihan ya gini, perlu latihan biar gak dredeg biasanya ya. Untuk selanjutnya, ini contoh-contoh foto pernikahan. Nah, kemudian kita bahas saksi nikah. Kemudian masalah persaksian dalam pernikahan. Nah, ini kedudukan saksi. Menurut Imam Syafi'i, saksi merupakan rukun nikah. Sedangkan Imam Hanafi dan Hambali, saksi adalah syarat sahnya akad nikah. Ini perbedaan ulama antara madhab, 4 madhab ya. Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, ya, Hanafi. Kemudian menurut Imam Malik, saksi adalah syarat dibolehkannya suami istri melakukan hubungan seksual, bukan syarat sahnya nikah. Ini beda lagi kalau menurut Imam Malik. Gitu ya. Kemudian menurut orang Syiah, saksi bukan rukun nikah, bukan syarat nikah, dan bukan pula syarat boleh melakukan hubungan seksual. Saksi sebagai pelengkap saja. Ini kalau kata orang Syiah, artinya saksi ini banyak diperdebatkan. Tapi kalau kita ini kan mayoritas golongan Syafi'i, makanya ada saksi gitu ya, saksi kita pakai. Kemudian tujuan adanya saksi supaya akad nikah diketahui oleh umum dan tidak bersifat rahasia. Nah, jadi dengan saksi sebagai bukti juga. Jadi yang pertama, akad nikah yang dirahasiakan dapat menimbulkan fitnah. Ya kan ya, misalkan nikah kok rahasia-rahasiaan, ada apa? Kan bikin orang suuzon dengan nikah yang rahasia-rahasia itu. Maka dari itu bisa timbul fitnah. Makanya jangan sampai memancing orang untuk berbuat suuzon. Yang kedua, akan mudah timbul pengakuan bahwa mereka sudah menikah. Kalau ada saksian jelas, oh dia sudah menikah, gitu kan. Kalau gak ada pakai saksi kan, ini udah nikah belum, saksinya siapa, kan dipertanyakan. Kemudian syarat-syarat saksi ini menurut mazhab Syafi'i, ini kita ya, khususnya di mayoritas di Asia. Yang pertama adalah balik. Saksi harus yang balik, jangan sampai anak TK atau yang belum sekolah jadi saksi. Yang kedua, berakal sehat, artinya tidak gila, gitu ya, sehat akalnya. Yang ketiga, merdeka. Kalau kita yakin sekarang ini sudah merdeka semua lah ya. Kalau dulu kan ada istilahnya budak. Kalau budak tidak boleh jadi saksi. Kemudian mampu mendengar, melihat, dan berbicara dengan baik. Artinya saksi ini harus tidak boleh cacat. Artinya pendengarannya sehat, matanya sehat gitu ya. Berbicara juga lancar, sehingga tidak membuat prosesi nikah terganggu. Bayangkan kalau misalkan pendengarannya sudah agak kurang, tolong ulangi, nggak dengar padahal kan sudah keras, atau penglihatannya kurang jelas, sudah sah atau belum kan nggak tahu, gitu. Atau berbicaranya kurang, atau mungkin ada masalah di bicaranya gitu ya. Artinya ini jadi kendala, artinya harus yang sehat, tidak cacat. Kemudian 2 orang laki-laki, tidak boleh diganti dengan wanita. Ini saksi nikah harus 2 orang laki-laki, jangan perempuan ya. Alasannya kenapa? Karena wanita itu kalau untuk dijadikan persaksian itu
kurang kuat apa istilahnya gitu ya. Makanya juga persaksian laki-laki itu lebih diutamakan. Kalau perempuan itu harusnya banyak gitu ya, nggak harus 2. Ada yang mengatakan boleh perempuan tapi 4 atau 6, atau yang jelas sulit kalau wanita untuk jadikan saksi, makanya laki-laki 2 orang. Kemudian orangnya adil atau bukan fasik, artinya orang yang adil itu tidak sembronoan orangnya dengan agama yang tekun gitu ya. Kemudian boleh keluarga dekat, boleh orang yang bermusuhan dengan pengantin, kalau bisa ya keluarga dekat ya, atau orang lain yang tidak ada permusuhan. Kemudian bukan orang yang sekaligus bertindak sebagai wali, jadi harus wali sendiri, saksi juga sendiri gitu ya. Jangan double jabatan, yo jadi wali yo jadi saksi, jangan. Kemudian kita lanjut saja. Nah, halangan nikah, halangan melakukan pernikahan antara lain antara laki-laki dan wanita ada 2 macam. Yang pertama halangan selamanya. Halangan selamanya itu yang bagaimana? Karena hubungan darah, nggak boleh menikah. Ini halangan yang permanen sampai selamanya tidak boleh. Dengan adiknya sendiri atau kakaknya sendiri yang kandung ya. Atau hubungan persusuan yang sudah kita jelaskan minggu lalu. Kalau hubungan persusuan tidak boleh dinikah. Dan ada persemendaan dan hubungan li'an. Nah, kalau hubungan persemendaan itu istilahnya hubungan karena menikah. Jadi hubungan persemendaan itu misalkan gara-gara menikah dengan anaknya, berarti ibunya jadi haram dinikah, mertua gitu kan. Jadi karena dulu pernikahan. Kemudian yang kedua halangan sementara. Halangan sementara ini artinya sifatnya sementara. Artinya kalau sementara ini sudah, kalau halangan-halangan ini sudah hilang, berarti boleh dinikah. Di antaranya adalah wanita yang masih bersuami, nggak boleh dinikah. Kalau wanita masih bersuami tidak boleh menikah lagi, atau istilahnya kita kenal poliandri. Kalau laki-laki menikah lagi poligami, kalau perempuan menikah lagi namanya poliandri, posisi masih punya suami, ini nggak boleh. Kemudian dalam masa iddah, kalau masih dalam posisi masa iddah, maka tidak boleh dinikah dulu. Apa sih fungsinya menunggu masa iddah? Untuk sebagai kepastian bahwa wanita yang habis ditinggal wafat suaminya atau habis diceraikan, sebagai masa menunggu bahwa rahimnya benar-benar kosong. Jadi jangan sampai nanti ketika masa iddahnya belum habis kemudian dia nikah, kemudian hamil, kan nanti bisa jadi timbul keraguan. Ini anak dari suaminya dulu apa suami yang baru? Kan jadi nanti untuk penentuan nasabnya akan membuat bingung. Makanya Islam mengatur adanya masa iddah untuk bukti bahwa rahim memang benar-benar kosong gitu ya. Kemudian laki-laki yang masih memiliki 4 istri, selama laki-laki masih punya 4 istri, nggak boleh menikah lagi karena langsung nggak sah yang kelima. Jadi boleh menikah maka harus yang 4 ini ya setidaknya hilang 1, entah atau wafat atau bagaimana, baru boleh. Kemudian ada muhrim sementara. Muhrim sementara ini orang yang haram dinikah tapi sifatnya sementara. Misalnya contoh seperti kakak adik, boleh kalau sudah menikahi mbaknya maka tidak boleh menikahi adiknya gitu kan, kecuali apabila misalkan mbaknya ini meninggal dalam artian meninggal bukan karena dibunuh, artinya meninggal karena alami, entah sakit atau ada kejadian apa, maka nanti boleh menikahi adiknya gitu ya. Kemudian ditalak 3,
ditalak 3 orang, kalau sudah ditalak 3 tidak boleh kembali, tidak boleh rujuk, kecuali harus ada namanya muhalil. Muhalil itu artinya harus ada laki-laki lain yang menikahi dia, dan itu pun tidak boleh ada sekongkolan. Dan sudah talak 3 misalkan, ingin kemudian ternyata ada rasa ingin kembali lagi kepada suaminya, makanya tidak boleh, syaratnya harus menikah dulu dengan laki-laki lain, kemudian dengan laki-laki lain itu ternyata diceraikan, maka boleh kembali lagi ke suami yang lama. Ini pun tidak boleh ada persengkongkolan. Kalau persengkongkolan juga tidak boleh, gitu ya. Kemudian sedang ihram, sang haji tidak boleh nikah. Kemudian beda agama, sementara kalau misalkan dengan menggunakan tata cara syariat Islam maka dipersilakan, tidak apa-apa. Tapi kalau masih pakai tata cara yang lain, kita selaku Islam mengatakan itu belum sah. Tapi menurut mereka ya sudah sah untuk agama yang lain. Kemudian perzinahan ini sebenarnya kalau untuk perzinahan misalkan ada kejadian, maka lebih baik segera dinikahkan, apalagi kalau sampai hamil, gitu ya, lebih baik segera dinikahkan, gitu. Kemudian budak, selama menjadi budak ini statusnya bukan dinikahi, tapi namanya status budak itu malah statusnya seperti barang, mau diapakan aja boleh, tapi sekarang sudah nggak ada budak ya. Dan kemudian karena sakit keras, artinya kalau lagi sakit ya ini halangan ya, ditunggu dulu sampai sembuhnya baru boleh dinikah. Nah, kemudian hak dan kewajiban suami istri. Yang pertama, persamaan derajat dan tanggung jawab. Nah, ini bisa disemak. Yang pertama, suami dan istri mempunyai derajat yang sama, hak dan kedudukannya seimbang, gitu ya. Artinya bukan berarti menikah yang laki-laki jadi sewenang-wenang dengan sang istrinya, menyuruh-nyuruh, atau kebalikannya yang perempuan nyuruh-nyuruh sama yang laki. Jadi tidak boleh, artinya ini sederajat. Yang kedua, suami dan istri mempunyai kewajiban dan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga. Artinya tanggung jawab bersama. Ada misalkan ada masalah di rumah, ya tanggung jawabnya bareng-bareng. Ya suami bertanggung jawab, istri juga ikut bertanggung jawab. Bukan berarti ini tanggung jawabnya suami, ini tanggung jawabnya istri. Artinya dipikir bareng-bareng, senang-senang bareng, sedih-sedih bareng, gitu ya. Kemudian yang ketiga, pembagian tugas sesuai dengan kodrat masing-masing antara suami dan istri. Perempuan kodratnya di dapur masak, kemudian laki-laki kodratnya bekerja mencari nafkah, gitu ya. Jadi sesuai dengan tugasnya masing-masing. Yang perempuan menuntut suaminya untuk membantu tugasnya perempuan, ya agak kacau. Begitupun yang laki-laki menuntut istrinya untuk membantu kerja suaminya, ya bisa, tapi kan tidak sekuat seperti suaminya. Tuh. Kemudian hak bersama suami istri. Kemudian hak diantara adalah hak bergaul sebagai suami istri. Ini hak-haknya ya. Jadi kalau suami istri tunaikan haknya, ini malah justru baik, berpahala. Kemudian hak muasyarah bil ma'ruf, artinya serawungan itu bergaul dengan suami istrinya dengan yang baik, gitu ya. Kemudian hak menisbahkan atau menyatakan nasab anak kepada suami. Ketika sang sudah memiliki anak lahir, maka nasabnya ke ayah, gitu ya. Nasabnya pakai ayah. Kemudian hak saling mewarisi, artinya ketika di antara suami istri ada yang meninggal, maka dapat hak harta warisan. Yang selanjutnya hak atau kewajiban mengasuh anak atau hadonah. Artinya saling sama-sama mengasuh anak, tidak boleh saling lempar-melempar, itu ya. Kemudian selanjutnya kewajiban istri lainnya yang perlu diperhatikan. Yang pertama, patuh dan berbakti kepada suami. Nah, ini yang perlu diperhatikan buat yang perempuan. Patuh dan berbakti kepada suami, asalkan bukan patuh atau berbakti dalam hal kemaksiatan. Selama itu dalam kebaikan harus ditaati.
Jika istri membangkang, maka suami berhak satu menasehati. Ini bagi laki-laki, kalau misalkan besok punya istri membangkang, satu nasihati, berhak dinasehati. Kedua, tidak menegur istri dan pisah tempat tidur. Artinya tegurannya dengan cara yang halus, dinasehati. Dan pisah tempat tidur dahulu. Fungsinya apa? Biar merasakan dulu bagaimana rasanya pisah. Kemudian memukul dan meninggalkan sendirian di tempat tidur. Maka boleh suami memukul, tapi tidak yang menyakitkan. Tidak boleh yang menyakitkan ya. Tapi kalau secara di Indonesia tidak boleh lagi main pukul dengan istri. Dan boleh meninggalkan sendirian di tempat tidur ya. Kemudian suami menghentikan nafkah dan tempat tinggal istrinya. Ini berhak untuk sebagai hukuman saja. Kemudian meminta nasihat kepada kerabat yang dihormati. Sang suami minta nasihat kepada kerabatnya, ini bagaimana solusinya istrinya yang begini, misalnya begitu. Yang kedua, istri tinggal di rumah yang disediakan suami. Ya jelas ya, jangan bukan ke rumahnya tangga ya. Yang ketiga, menyusukan anak 2 tahun penuh. Jadi secara Al-Quran itu menyusui haulaini kamilaini, 2 tahun sempurna itu ya. Makanya kata guru saya, untuk memiliki anak cerdas diantaranya adalah menyusui selama 2 tahun sempurna, tidak kurang tidak lebih gitu ya. Tapi kebanyakan orang belum ada 2 tahun sudah disape gitu kan, karena kondisi mungkin ya entah alasan sering digigit gitu kan gitu. Mungkin ini saja untuk pertanyaannya. Yang pertama ya, ini saya sampaikan di video. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan mahar gitu ya. Yang kedua, mudah-mudah saja. Kemudian bagaimana jika sang suami berada di luar kota atau tidak serumah dengan istri? Bagaimana caranya istri berbakti dengan suami yang berada di luar kota atau lama tidak bertemu, tinggal merantau? Yang ketiga adalah bagaimana jika saksi tidak ada laki-laki sama sekali, maka bagaimana? Apakah harus sewa atau kemana? Nah, itu pertanyaan dari saya. Sekian, terima kasih.